Kita coba soal-soal materi tentang gerak. Saya mempunyai soal seperti ini. An object move from A to B in circular path, so the following figure ya. Jadi sebuah objek bergerak dari A ke B, dari A ke B, ini dari A ke B begini, seperti ditunjukkan dalam gambar. Distance of O to B adalah 14 ya. Jadi jarak antara OB ini adalah 14. Jaraknya 14. Kemudian tentukan jarak yang ditempuh dalam perjalanan itu dari A ke B ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah distance. Ada dua pengertian yang harus kita pahami masalah jarak ini. Yang satu adalah jarak. Jarak ini dalam bahasa Inggrisnya adalah distance. Ya. Distance ini adalah perjalanan dari A ke B. Nah, ini distance-nya adalah jarak antara A ke B ini. Sedangkan yang satu lagi adalah perpindahan. Perpindahan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah displacement ya. Displacement. Jarak ini kalau displacement, pertanyaannya adalah displacement, ini adalah perpindahan, maka yang kita lakukan adalah berapa jarak pindahnya dari A ke B saja ya. Dari A ke B ini berapa gitu, ini dari A ke B. Dia merupakan besaran vektor ya, bukan besaran skalar. Ini vektor. Sedangkan ini adalah skalar. Ya. Jadi bagaimana cara menjawab yang A? Cara menjawab yang A itu cukup kita mencari jarak 3/4 lingkaran. Jadi jarak 3/4 lingkaran itulah jaraknya. Jadi jarak ini adalah 3/4 dikali 2 pi r kuadrat ya. 2 pi r 3/4 ya, 2 kali 3/4 dikali 2 kali pi nya adalah 22/7 dikali r nya 14 ya. Kita ketemukan jawabannya ini 2, jawabannya 66 meter ya. Nih kalau pertanyaannya adalah jarak ya. Kalau pertanyaannya adalah jarak. Bagaimana kalau pertanyaannya adalah berapa perpindahannya atau displacementnya? Jadi displacementnya bukan 1/4 lingkaran ya, bukan ini A, ini B. Kalau perpindahannya adalah ini, maka kalau jaraknya adalah itu, maka perpindahannya ini. Itu salah ya. Perpindahannya adalah kita mencari jarak antara A sama B. Ini jaraknya. Ini. Karena di sini 14, di sini 14, maka AB, nah ini garis begini vektor ya. Itu adalah di Pitagoras ketemu 14 akar 2 itu. Soal nomor 2 ini masih pada konsep yang sama ya.
Seorang anak berjalan dari B ke A, kemudian ke D, balik lagi ke D, dan berhenti di O. Jadi balik lagi ke O ya, berhenti di O. Jadi dari B ke A, kemudian ke D, kemudian balik lagi ke O. Ditanya apa? Perpindahan anak tersebut adalah berapa? Ingat, ditanya perpindahannya ya. Perpindahan tadi kalau kita ingat itu adalah besaran vektor ya. Perpindahan Nah, jawabannya berapa? Ada yang tahu? Perpindahannya, hanya pindahnya saja berapa? Dari B ke O ya. Jadi start awalnya itu dari B ke A, ke D, kembali lagi ke O. Kalau perpindahan kita perhatikan start awal, kemudian kita perhatikan start akhir, kemudian akhirnya saja. Jadi awal sama akhirnya itu saja kita tarik jaraknya, kita tarik berapa meter, itulah perpindahan ya. Jadi tidak perlu mampir ke A, tidak perlu mampir ke D ya. Jadi cukup awal sama akhir saja, kita perhatikan awal dan akhir saja, itulah namanya perpindahan ya. Awalnya dari mana? Awalnya itu dari B, kemudian berakhir di mana? Di O. Kita cukup mencari antara B sama O saja. Kalau begitu jawabannya 4 Kak. Oh salah ya, bukan 4 ya, jawabannya bukan 4 ya. Tapi karena dia besaran vektor, maka kita ingat arahnya dari B ke O itu dia mengarah ke perjalanan negatif ya. Jadi jawaban yang benar adalah minus 4 ya. Sekarang kalau ditanya jarak ya, jadi jawabannya itu adalah C ya. Kalau ditanya jarak berapa? Kalau ditanya jarak maka kita hitung satu persatu. Dari B ke A itu adalah 8. Ini dari B ke A. Ditambah dari A ke D. Dari A ke D itu berapa? 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12 ditambah 4, 16 ditambah 4 lagi adalah 20 ya. Ditambah 20, ditambah kembali lagi ke D, kembali lagi ke O, ditambah 16. Berarti 36 ditambah 8 itu ketemu 36 ditambah 8 itu 44. Nah itu kalau jarak begitu ya, tidak melihat arahnya mau ke kiri mau ke kanan, hanya tinggal dihitung saja ya, tinggal ditambahkan saja. Itu kalau jarak ya. Kalau perpindahan kita lihat dia bergerak kemana, dia bergerak ke arah negatif maka bergerak ke kiri maka itu tandanya negatif. Kalau bergerak ke kanan dia dihitung positif ya. Jadi perpindahan ini adalah besaran vektor. Jadi cara mengerjakan besaran vektor adalah seperti itu ya. Kita lihat perpindahan jarak ke arahnya kemana. Kalau ke kiri ya kita hargai negatif, kalau ke kanan kita hargai positif ya. Jadi sangat tergantung arah ya. Tanda minus ini menunjukkan arahnya ke kiri ya, tanda minus ini menunjukkan arahnya ke kiri. Soal nomor 3 itu disediakan sebuah grafik hubungan antara V dengan T, kecepatan dengan waktu. Sebuah mobil bergerak dari O ke A, kemudian ke B. Dari O ke A itu grafiknya miring ya. Kemudian dari A ke B itu lurus horizontal. Di sini saya akan menjelaskan hubungan grafik-grafik
yang terdapat pada GLB dan GLBB. Ya, perhatikan ini karena grafik ini sering sekali keluar ya di dalam soal-soal. Ada dua jenis grafik yang harus kita pahami. Kita gambar dulu grafiknya. Untuk GLBB juga ini untuk GLBB nya jika yang pertama untuk GLBB ya, kita mendeteksi hubungan antara di dalam soal itu terdapat hubungan antara S dengan T, ini jarak, ini waktu. Grafik GLB hubungan antara jarak dan waktu itu bentuknya linier seperti ini ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini ya, boleh seperti ini ya, pokoknya miring. Sedangkan pada hubungan antara V dengan T, apabila terdapat grafik yang horizontal, terdapat garis yang horizontal seperti ini, maka itu adalah grafik untuk GLBB ya, hubungan antara V dengan T. Sekarang pada GLBB, jika jarak dengan waktu itu grafiknya adalah seperti ini. Nah, melengkung seperti ini ya. Hubungan antara jarak dengan waktu. Karena kita masih ingat ya, rumusnya adalah S itu sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat ya. Tanda T kuadrat itu menunjukkan grafik fungsi kuadrat ya. Sedangkan bagaimana jika grafik ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dengan waktu? Maka grafik untuk GLBB ini adalah linier seperti ini ya. Nah, jadi cara membacanya adalah dari O ke A itu dia bergerak secara GLBB. Karena ini adalah hubungan antara V dengan T ya. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini grafiknya, yang pertama dari O ke A dia bergerak secara GLBB ya, dipercepat sampai A. Kemudian dari A ke B itu dia bergerak GLB, bergerak stagnan ya, bergerak stabil. Itu kita tunjukkan grafik yang ini ya. Grafik V sama T ya. Grafik V sama T ya. Kita memadukan dua buah gerakan ya, dari O ke A kita pakai ini, kemudian dari A ke B kita memakai grafik yang ini ya. Jadi dua buah gerakan, satu GLB, satu GLBB. Nah, terus bagaimana cara menjawabnya ini? Kalau menjawab jarak itu ini salah ya, jawabannya bukan meter per second ya, karena yang ditanya itu distance ya. Distance itu adalah jarak ya. Kalau ditanya jarak itu caranya mudah sekali, kita tinggal mencari luas daerah di bawah grafik. Kita cari luasnya ini aja. Jadi kita cari luas grafik ini, kita sudah menemukan distance ya, jaraknya. Bagaimana luasnya? Luasnya itu luasnya adalah luas setengah kali sisi-sisi sejajarnya 30, ini 30 ditambah 20, ini 20 dikali tingginya ini berapa? Tingginya ini 10 ya. Kita temukan jawabannya 250 meter ya. Ini soalnya salah ya, bukan meter per second ya, tapi meter.